Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudara yang di dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian pada pagi ini, pada siang hari ini. Biar akhirnya kita mau datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Mari saudara kita mulai. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa pemelihara kami, yang dengan penuh kasih ya Tuhan, Tuhan telah memelihara kami ya Tuhan. Tiap waktu ya Tuhan, di mana saja kami berada, dalam keadaan bagaimana juga ya Tuhan, Tuhan dekat dengan kami ya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan tidak jauh dari kami ya Tuhan, apalagi kami yang bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan. Dan kami mau datang kepada Tuhan pada hari Minggu ini untuk menyembah Tuhan kami yang baik ini ya Tuhan. Biar kiranya dalam kebaktian ini ya Tuhan, kami dapat menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sertai saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, supaya mereka juga dapat tiba di sini dengan selamat. Tuhan berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara, dan selamat bergabung di tempat ibadah ini dan online di Gereja Maranatha. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Allah yang Maha Tinggi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
kasih Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan, dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena Ia sudah mengizinkan kita untuk bersama-sama bergabung dan bangkit. Marilah kita bangkit berdiri bersorak bahwa itu Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dua kali lagi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Lagu yang berikutnya adalah lagu yang kita baru belajar beberapa bulan yang lalu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila Dia rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
hadirat Tuhan, kita bisa memancarkan betapa indahnya jika ibadah ini bisa betul-betul menjadi ibadah sejati, menjadikan persembahan kita untuk Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati lagi. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Lagu yang berikutnya, ku tahu mukhalisku hidup. Bisa tolong kasih melodinya, Kak Yogi? Mulainya aku tahu mukhalisku hidup. No, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Di sini adanya mulainya aku tahu. Kamu ngasih aku lagu sekalipun. Oke, marilah kita meneruskan dengan lagu yang berikutnya. Ku masuk. Ku siapkan hatiku Tuhan. Marilah saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang terakhir ini, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mulai lagi dari ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menunduk berdoa. Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Emil dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Kami mohon agar hati kami semua siap menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan Pendeta Emil untuk maju ke mimbar. Selamat pagi saudara, terima kasih untuk mengundang saya kembali. Dan kita akan fokus hari ini di dalam Mazmur pasal 127. Mazmur 127, perhatikan Alkitab saudara masing-masing, saya akan membacakannya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah upahnya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak panah pada anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Nah, saudara, ada perkataan di dalam Alkitab yang kita baca ini, yaitu ada 3 kata yang selalu muncul di dalam Alkitab dan merupakan ringkasan dari seluruh kitab suci yang kita miliki. Kata-kata itu ialah jikalau bukan Tuhan. Jadi 3 kata, jikalau bukan Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu juga sama, unless the Lord. Jadi hanya 3 kata tetapi memiliki peran dan pengertian yang sangat dalam sekali, saudara. Dan orang Kristen acap kali melupakan hal ini. Kalau bukan Tuhan. Katakan saja secara praktis, kalau bukan Tuhan, pada hari ini saya tidak ketemu sama KKI. Kalau bukan Tuhan, beberapa tahun yang lampau, kira-kira 6 tahun yang lampau, saya tidak pernah visit Maranatha Church. Tak pernah itu ya. Karena saya tidak mengenal orang-orang di sana dan saya tidak tahu, cuman saya dijemput, kemudian saya pergi ke rumahnya Kokehin di sana. Satu hal yang indah. Tapi yang kita perlu ketahui ialah ada satu tangan yang tidak kelihatan. Dan tangan yang tidak kelihatan ini menjadi penentu dari awal mula sejarah kehidupan. Tangan yang tidak kelihatan ini adalah pengarah daripada lintasan sejarah itu bergerak.
Dan tangan yang tidak kelihatan ini pula yang menentukan kamu lahir, kamu bekerja, dan kamu harus meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak suara Dia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana yang kita sebut di dalam seluruh bahasa Alkitab, terutama di dalam kitab Matius dan kitab Nabi Daniel, yaitu adanya heaven rules, adanya pemerintahan, kekuasaan, dan kedaulatan daripada kerajaan surga. Jadi, saudara-saudara, istilah kalau bukan Tuhan ini harus menyadarkan kita bahwa Allah itu selain turut bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita ini, yang perlu kita sadari ialah tidak ada satu kekuasaan apapun di dalam dunia ini yang bisa menstop kekuasaan dan kedaulatan daripada kerajaan surga. Oleh sebab itu di dalam khotbahnya yang pertama, Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ingat saudara-saudara apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus, bertobatlah, ya kan? Kemudian apa? Sebab kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga. Nah, saudara, di sini di dalam ayat pertama itu dikatakan, unless the Lord builds the house, the builder labor in vain. Jadi kalau bukan karena Tuhan, unless the Lord build the house. Yang disebut build the house ini bukan physically building, saudara-saudara, bukan itu. Yang dimaksud build the house itu adalah permulaan kehidupan kita. The very first beginning of our life itu dimulai dari Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan, unless the Lord build the house, unless the Lord start building your life, we are nothing. Sesuatu bangunan, katakan saja keluarga saudara. Kalau bukan karena Tuhan, saudara membangun keluarga menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Dan ingat yang menulis ini adalah Raja Salomo. Dan Raja Salomo adalah raja yang punya hikmat luar biasa. Raja yang sangat dikenal di seluruh dunia pada waktu itu. Tetapi raja yang gagal oleh karena nafsu. Gagal oleh karena dia akhirnya mengalihkan perhatiannya bukan kepada Yahweh Allah yang hidup itu, tetapi turut bersembah sujud di hadapan ilah-ilah para selirnya. Raja Salomo diseret. Pada akhir hidupnya Salomo menyadari, unless the Lord, saya tidak bisa membangun kerajaan. Unless the Lord, kalau bukan karena Tuhan, bait suci yang disebut bait suci Salomo itu tidak akan pernah berdiri. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak bisa membangun keluargaku. Ya, saudara, oleh karena itu Salomo lupa satu pekerjaan ilahi yang besar di dalam hidupnya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan, bergaul dengan ilah baru, hidup di dalam kegelimangan nafsu birahi, hidup di dalam segala kemewahan dunia, dan akhirnya dia kehilangan segala sesuatu. Kemudian setelah Salomo itu mati, apa yang terjadi? Kerajaannya terpecah menjadi dua. Kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Kedua negara ini saling bermusuhan, hantam menghantam, bunuh membunuh, binasa membinasakan.
Akhirnya kerajaan utara itu dibuang, dibinasakan oleh Asyur. Kemudian kerajaan selatan itu dibuang di Babel karena ditaklukkan oleh Nebukadnezar dari Babel. Habis, saudara-saudara. Seluruh keturunan dari Raja Salomo itu menyembah berhala. Keturunan daripada Raja Salomo itu berbuat jahat. Dikatakan hampir seluruh raja-raja dari kerajaan utara itu adalah kerajaan yang jahat di mata Tuhan. Karena kenapa? Ada tiga kata yang dilupakan oleh Salomo. Unless the Lord. Kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah dia itu membangun kerajaan. Sangat besar, sangat agung dimulai oleh Raja Daud. Raja yang takut akan Tuhan. Tetapi pada saat Daud mewariskan kerajaan itu kepada Salomo, pada saat Daud sebelum meninggal, apa yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo? Masih ingat? Daud mengatakan demikian. Aku sudah melayani Tuhan Allahku, nenek moyang Israel, yaitu Elohim Yahweh. Kemudian diakhiri dengan perkataan, nah sekarang anakku, kepada siapa engkau akan beribadah? Artinya Daud itu mengingatkan Salomo, ojo sampai lali, nek ora sebab tangan Gusti Allah, kowe ora ono arti. Ingat baik-baik, kalau bukan karena tangan Tuhan, ini segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Itu ayat 1 itu mengatakan. Jadi kerajaan yang kita bangun ini, saudara-saudara, akan menjadi sia-sia kalau bukan karena Tuhan. Kita ambil contoh adalah diktator seperti mantan Presiden Soeharto. Ingin mencapai kekuasaan dengan cara-cara yang begitu luar biasa yang sampai hari ini belum terungkap dan tidak terungkapkan di dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Dengan cara bagaimana seorang yang bernama Jenderal Soeharto itu bisa menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, saudara-saudara. Dengan segala kekuasaannya, dia berkuasa berapa dekade itu, 30 tahun, betul lah, 30 tahun ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan apa yang dia kerjakan itu begitu hebat. Begitu hebat, kekayaannya juga begitu luar biasa. Tetapi di masa hidupnya, di masa akhir hidupnya, apa yang terjadi? Segala yang dia miliki, segala yang dia timbun, dengan segala upaya kekuasaan dan kekuatan militer sekalipun, di dalam waktu sekejap saja, seperti ada sebuah batu menggelinding meluncur entah dari mana, menyentuh hidupnya, des gitu, sehingga beliau pada saat itulah hilang, meninggal, dan tidak membawa satu apapun yang dia hasilkan selama ini. Bukankah ini kesia-siaan, sudah? Sesuatu kesia-siaan yang luar biasa sebetulnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Jadi ini adalah satu peristiwa yang hebat sebetulnya, saudara. Betapapun kekuasaan besar seperti Nebukadnezar. Di dalam Daniel pasal yang keempat itu dikatakan, Nebukadnezar itu keluar dari istananya dan melihat kemegahan Babel yang pada waktu itu adalah negara adikuasa yang tiada bandingnya. Kekayaan dari hasil jarahan menaklukkan bangsa-bangsa di bumi itu lari ke Babel semuanya. Bahkan termasuk barang-barang dari bait suci itu semuanya diangkut ke Babel. Dan pada saat itulah juga, saudara-saudara, tabut perjanjian Allah setelah invasi Babilonia masuk ke Israel, menguasai Yerusalem, menghancurkan tembok Yerusalem, menghancurkan rata bait suci Salomo yang dibangun begitu megah dan luar biasa. Pada saat itulah, saudara, Nebukadnezar mengatakan, aku Nebukadnezar yang membangun segala kemuliaan, kejayaan, kehebatan daripada Nebukadnezar. Tetapi pada waktu itu dia tidak bisa tidur karena satu mimpi.
Dia memanggil Daniel, abdi Allah itu. Pada waktu Daniel itu dipanggil, di dalam pasal 4 itu, Daniel itu sudah umurnya sudah agak menjelang tua, saudara. Walaupun pada saat pasal 1 itu dia menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar pada usia 14 tahun. Nah, saudara, Daniel ditanya, tadi malam saya mimpi apa? Ini pertanyaannya aneh, betul ya? Terus artinya apa? Orang bermimpi tanya mimpi apa? Betul lah, aneh. Tapi Daniel oleh karena kuasa ilahi, dia mengetahui dia sedang mimpi apa. Dia menjelaskan ada satu pohon yang makin besar dan hampir mencapai langit. Banyak burung-burung singgah di sana, menghasilkan buah-buah dan segala hal yang lebat. Dan Nebukadnezar dikatakan, Daniel mengatakan pohon itu adalah engkau. Wah, Nebukadnezar senang bukan main ya. Dia digambarkan sebagai pohon yang berkuasa. Seluruh kerajaan-kerajaan di bumi itu mencari dia, mencari pertolongan dia. Banyak penduduk itu berlindung di bawah kekuatan dan kekuasaan. Tetapi Daniel mengatakan, ada suara dari langit mengatakan, tabak, potong itu pohon dan singkirkan. Daniel mengatakan, Raja yang mulia, aku tidak mau mengatakan tentang kelanjutan daripada arti mimpi ini. Tetapi karena Raja memaksa, inilah artinya pada saat itu engkau akan dipotong. Dan kau tidak berkuasa lagi di Babel. Dan kau akan berada di padang. Dan kau akan seperti seperti binatang liar. Nah, pada waktu itu Nebukadnezar setelah Daniel mengatakan itu, dia berubah tingkah lakunya menjadi seperti anjing. Dia berada di luar istana. Dan dia tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Nah, setelah Tuhan memulihkan dia, dia sujud di depan Tuhan dan mengatakan, Engkau adalah Allah yang hidup. Dan aku mengakui di dalam tanganmu ada satu kekuasaan yang disebut Heaven Rule, kerajaan. Jadi pada saat itulah Nebukadnezar mengakui bahwa kalau bukan karena Allah yang hidup, kalau bukan karena Yahweh Sebaot, Allah semesta alam, apa yang dia lakukan ini adalah bukan usahanya, bukan oleh karena dia mampu, saudara. Sebab mengapa Tuhan itu memakai Nebukadnezar itu hanya sebuah tool, sebuah alat apa? Alat penghakiman untuk membawa Israel dan Yehuda itu di dalam penghakimannya. Allah ingin mengadili bangsa Israel. Allah ingin membawa bangsa Israel ke dalam penghakiman dan dihukum oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa kejahatan Nebukadnezar, kesombongan Nebukadnezar itu dibiarkan oleh Tuhan. Tidak, sama sekali tidak. Tuhan membuat Nebukadnezar itu direndahkan begitu saja. Dari raja yang luar biasa berkuasa, dia hampir menjadi seperti seekor anjing. Bertingkah laku anjing, berkarakter anjing, dan kehilangan segala sesuatu. Nah, inilah satu rahasia, saudara. Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Saudara punya usaha di dalam keluarga. Saudara bangga dengan usaha itu. Saudara hidup dengan usaha itu. Bertambah lama bertambah besar, bertambah lama bertambah besar. Tetapi kalau saudara lupa 3 hal ini. Kalau bukan Tuhan, maka Tuhan memiliki kuasa. Apa yang dia berikan, dia berkuasa untuk mengambil kembali. Bahkan hidup kita sendiri. Pada hari Selasa, hari Rabu malam, minggu lalu, pukul
1 dini hari, tubuh saya ini berguncang. Berguncang bukan main. Kemudian saya bangun, saudara. Begitu saya bangun, saya jatuh. Jatuh lagi. Bangun lagi tidak bisa karena semuanya berputar-putar. Saya tahu tubuh saya tidak berputar, tapi saya merasakan semuanya berputar. Saya sampai ke bawah, saya turun setengah merangkak. Saya cek tekanan darah saya itu ambruk di bawah 85. Tapi saya masih sempat. Saya bingung, betul-betul bingung. Saya cepat-cepat mengambil apa yang mengandung gula, saya minum. Itu saya makan roti, saya kasih selai, saya sempat masih bisa mengambil selai. Kemudian saya makan. Setelah beberapa saat, saya mulai pulih kembali. Saya naik ke atas, saya gemetar, tangan saya gemetar begini, karena jantung saya cek, tekanan darah saya itu sangat rendah. Biasanya saya ini tekanan darah itu 90-60. 90-60 saya masih bisa bertahan. Tapi di bawah itu, minta ampun. Sampai di atas, saya diingatkan untuk membaca Yesaya 68 ayat 4. Coba saudara buka. Yesaya ya 68 ayat 4. Bukan, 64 ayat 8. Ini dikatakan begini, saudara. But now, dan sekarang, but now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand. Satu kata yang sederhana kan? But now, O Lord, you are our Father. Jadi yang pertama itu saya diingatkan kembali, saudara. You call me your Lord. Engkau memanggil saya Tuhan. Tuhan itu artinya the owner of my life. Dia punya control. Dia punya kedaulatan untuk memanage saya punya hidup karena dia itu adalah my Lord. Dan tidak ada sesuatu yang saya miliki sebetulnya, saudara-saudara, sebab seantero hidup saya ketika saya jatuh di dalam dosa, saya sebagai orang berdosa diambil oleh Tuhan, dimasukkan menjadi bagian daripada hidup Kristus. Dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3, saya ini adalah sudah mati. Sudah mati bagi apa? Sudah mati in the earthly kingdom. Saya sudah mati bagi kerajaan dunia. And now I'm living in the kingdom of heaven. And the Lord of my life, Tuhan daripada hidup saya, itu adalah Dia. Jadi kalau bukan Tuhan, sia-sia saya hidup. Nah terus dikatakan, but now, oh Lord, ada satu kata yang indah. You are our Father. You are our Father. Artinya ialah, aku dimasukkan menjadi bagian dari keluarga Allah. Memiliki strong link with the kingdom of God. Di mana in the kingdom of God, my Lord, Jesus Christ, is the King of the kingdom. Is the King of the kingdom. Dan di dalam Dia saya bisa memanggil Engkau Allahku, Engkau adalah Bapakku. I have very strong fatherly relationship with the Father in heaven. Saudara-saudara, sehingga kalau bukan karena
Karena pekerjaan atau karya ilahi yang begitu supernatural, begitu luar biasa. Saya bukan bagian daripada kerajaan surga. Kita kembali kepada firman Tuhan. Pada saat Tuhan mengatakan kalau bukan Tuhan, apa yang kau miliki hari ini, saudara, betapapun besar. Karena firman Tuhan itu berkata demikian, sangat jelas sekali, saudara-saudara. In vain you rise early and stay up late. Artinya engkau bekerja keras. Tuh. Toiling for food to eat, bekerja sampai memeras keringat begitu rupa untuk mencari makanan. Dikatakan di sini, for he grants sleep to those he loves. Di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan karena dia memberikannya kepada mereka yang sedang tidur, betul kan? Tapi di sini dikatakan berbeda. For he grants sleep, memberikan tidur. Nah, apa hubungannya dengan bekerja keras, bangun pagi-pagi, stay late, terus ngelembur setiap hari? Tapi dikatakan aku memberikan tidur, bukan memberikan kepada orang yang tidur, tapi memberikan because I grants sleep. Sleep itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang, betul tak? Kalau kita tidak tidur, kita sakit. Ada seorang atlet yang 124 jam kalau tidak salah tidak tidur. Pada saat dia tidak tidur, dia kehilangan kemampuan untuk menggunakan memori otaknya. Yang kedua, dia akhirnya jatuh di dalam very, very serious and deep depression. Dan kesehatannya tergoncang pada waktu itu, saudara. Sehingga bukannya menang, dia kerja keras. Latihan bukan main. Bangun pagi-pagi, berangkat tidur stay late. Tiap hari itu, saudara. Sampai pada akhirnya pada waktu pertandingan habis. Nah, kita kembali kepada ada seorang petinju dari Filipina namanya Manny Pacquiao. Pada waktu dia akan bertarung melawan lawannya baru-baru ini, dia itu training dirinya oleh karena dia sudah berusia 51 tahun. Jadi dia train dirinya lebih banyak daripada sebagaimana dia lakukan. Pada waktu dia bertanding, dia kehilangan banyak energi, hilang kekuatan. Loh, apa artinya daripada firman Tuhan ini, saudara-saudara? Pada saat orang bekerja keras, dikatakan di sini, it is vain, you rise early. Bangun pagi-pagi benar, kemudian stay up late, ngelembur, artinya ngelembur. Karena Tuhan memberikan tidur kepada orang. Yang artinya ialah pada saat kamu bekerja setengah mati, mengumpulkan ini setengah mati, tetapi justru kamu kehilangan damai sejahtera dalam hidupmu. Tidak bisa tidur karena dikejar hutang. Tidak bisa tidur oleh karena usahanya itu lebih besar daripada tiang, ya. Lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Kemudian dikejar oleh pajak, sudah penghasilan sedikit, pajak terus menerus. Sudah penghasilan sedikit, ini employee banyak, harus dibayar itu setiap 2 minggu paycheck. Pusing kepala, betul tak? Pusing kepala. Belum kita ini sudah punya properti, bayar tax properti tinggi lagi. Belum istri, sakit, belum anak-anak. Bertumpang tindih luar biasa sampai akhirnya saudara tidak bisa tidur. Nah, sekali lagi kita kembali kepada kenyataan. Kalau bukan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam segala sesuatu ayat 2 ini memberikan dorongan kepada kita. Apapun yang saudara kecap setiap hari,
itu karena Tuhan. Yes. Karena Tuhan. Tadi pagi waktu saya di gereja, saya ngomong sama 2 orang. Saya ini tidak dikaruniai pigmen warna putih pada rambut. Sehingga walaupun usia saya bertambah tua itu rambut saya tetap hitam. Iya. Terus saya cek keluarga saya, semua saya punya tajie, aojie, sanjie, ke semuanya itu tidak punya rambut putih. Saya punya ke itu umurnya sudah berapa itu? Sudah hampir 70, tapi tidak ada satu helai pun rambut putih pada kepalanya. Terus saya berpikir, saya ngomong sama jemaat saya, kalau kamu dapat 1 rambut putih saja dari kepalaku, 1 rambut $100. Bonus ya Jimmy ya. Betul dicari sama jemaat saya. Ayo Pak Emil duduk, iya oke duduk, dicari. Ketemu 1. Terus saya periksa, bukan rambut putih nih, apa? Rambut mati. Karena rambutnya nggak lurus, melengkung gini seperti rambut terbakar. Artinya rambutnya mati. Ini bukan rambut putih, nggak ada. Cari kaki sampai ketemu. Sebab mengapa saudara? Bukan masalah pigmen sebetulnya. Masalahnya ialah kalau saya tidur ya saya tidur, tidak pernah mikirin apa-apa. Lain dengan istri saya. Istri saya mau tidur, telepon saya. Lihatin itu. Apa itu? Checking account-nya berapa? Mau tidur masih ngurusin itu, saudara-saudara. Terus ngurusin beberapa hari yang lalu mau tidur itu dia telepon saya. Coba tolong dicek itu kalau kita homestay itu bayar berapa tahun ini? Tahu ya homestay ya? Tahun ini berapa? Aduh lah tidur itu tomorrow problem. Gitu kan? Terus satu hari saya bilang, rambut saya kok putihnya banyak ya? Karena kamu tidak seperti saya. Tidur tapi pikirannya masih jalan terus. Jalan terus tidak pernah berhenti. Di alam sadarnya. Sebab di alam sadarnya itu ada satu masalah. Masalahnya adalah depresi. You worry about tomorrow. You do not realize that the Lord holds the tomorrow. Unless the Lord, even though you stay late, think about your business. Think about anything in your family. Unless the Lord, my friend. Kalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Ayat 3 mengatakan, children are heritage from the Lord. Anak-anak itu adalah pusaka, warisan milik Tuhan. Jadi kita punya anak itu pun oleh karena Tuhan. Gitu loh. Tuhan yang beri. Jadi konsekuensinya ialah segala sesuatu yang ada di dalam rumah, karena dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, segala sesuatu yang ada di dalam rumah, dari atap atas sampai di ground daripada tanah bangunan itu oleh karena Tuhan. Engkau menerima seorang spouse, pasangan hidup, membuka pintu bagi dia masuk ke dalam rumahmu, dan dia akan disebut the wife of covenant, istri perjanjianmu. The only wife yang disebut the wife of covenant itu adalah istri pada masa mudamu. Oh, dikatakan saudara, begitu saudara membuka pintu dan dia masuk, saudara, it is karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Jadi siapapun yang sekarang hidup bersama-sama dengan saudara, itu oleh karena Tuhan.
Dan anak saudara hadir di dalam rumahmu, itu juga karena Tuhan. Penghasilanmu setiap hari, itu juga karena Tuhan. Dan yang luar biasa sekali, kesehatanmu, setiap detail di dalam organ-organ tubuhmu, bekerja dengan baik atau tidak bekerja dengan baik. Ingatlah selalu, there is the invisible hand of the Lord. Itu bekerja di dalamnya. Saudara pernah pergi ke Malang, saudara mungkin mendengar ada seorang dokter yang bernama Dr. Hari Ratulangi. Pernah dengar? Dr. Hari Ratulangi ini memiliki kebiasaan berdoa. Doanya apa? Oleh karena Engkau ya Tuhan, ginjalku ini bekerja dengan sehat. Besoknya dia berdoa juga, oleh karena Engkau ya Tuhan, jantungku bekerja dengan sehat. Satu persatu seluruh organ tubuhnya itu disebutkan, saudara. Itu amazing. Pada waktu saya mendengar khotbahnya, saya ketawa, saudara. Sebagai mahasiswa seminari, saya ini ketawa. Kok sampai detail gitu? Apakah Tuhan itu goblok? Gitu, batin saya begitu ya. Batin saya begitu. Tapi Tuhan itu want to know, want to hear, and want to enjoy your own voice. Suaramu. Suaramu Tuhan itu ingin enjoy. Tuhan itu ingin dengar. Seperti seorang papa itu kalau sayang sama anaknya, dia tahu persis kebutuhan anaknya itu. Dia tahu dia sakit apa, dia tahu apa yang terjadi pada anak itu, dia tahu persis. Tapi bukan berarti dia tahu kemudian langsung dikasih, dipelihara ini enggak. Ada satu hal yang dirindukan seorang ayah. Dia ingin mendengar suara anaknya. Papa, I love you. Saya punya cucu keponaan itu ya, 2 orang kembar itu. Pada waktu 2 hari yang lalu, neneknya itu ulang tahun. Neneknya punya segala-galanya, sudah kaya raya ya. Tapi pada desa dikasih kado sama anaknya pertama, dia taruh sana. Dikasih kado lagi sama banyak sekali kadonya ya. Dikalungi, dicincini, digelangi, semua lengkap. Tapi dia ngomong taruh situ. Tapi begitu kedua cucu ini menyanyi, begitu nyanyi ini saudara, dia duduk, apa yang terjadi? Dia menangis. Yang artinya apa? How beautiful the voice of the children. Dan ini yang juga dirindukan oleh Tuhan. Kalau kamu mengakui oleh karena Tuhan, unless the Lord, the only thing that the Lord wants you to do for Him, call Him, sing for Him, give praise to Him, adore Him. Saudara-saudara, ini yang diminta oleh Tuhan. Israel itu jatuh dalam dosa begitu rupa. Bangsa dari segala bangsa yang tidak bisa dibandingkan dengan kebejatan orang Israel. Tidak ada. Seluruh bangsa di muka bumi, kalau bangsa kafir, mereka tidak mengenal Allah, melakukan hal-hal yang najis, mereka biasa. Tapi ini umat Tuhan, saudara, melakukan kejahatan yang begitu rupa. Menyeret seorang perempuan yang masih hamil di bawah tanah daripada the tabernacle of Salomo. Itu dibedah perutnya, saudara, diambil bayinya, dipersembahkan kepada Mammon, dipersembahkan kepada dewa Baal, dibunuh di situ. Padahal mereka itu menyembah Yahweh. Tapi pada satu Israel itu dihukum Tuhan, dia berseru dan berkata, Tuhan ampunilah kami.
Ingatlah kepada nenek moyang kami, Tuhan. Ingatlah kepada anak cucu kami, ya Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengampuni mereka. Tuhan memulihkan mereka. Jadi yang diminta oleh Tuhan, aku tidak membutuhkan korban bakaran. Aku muak kepada korban bakaranmu. Dan kau adalah bangsa yang najis bibir, kata firman Tuhan. Engkau memuji Tuhan dengan bibirmu, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Kemudian di dalam Matius pasal 15 juga demikian. Hai engkau keturunan beludak, kata Tuhan Yesus. Engkau itu memuji Tuhan dengan bibirmu, tapi engkau itu menghujat Tuhan dengan hatimu. Saudara, jadi yang diminta Tuhan itu apa? Yang dirindukan Tuhan itu apa sebetulnya, saudara? Dia ingin engkau memanggil dia dengan mesra, dengan lembut. You are my Father. You are my Father. Istri saya pada saat dia tidak bisa melihat, dia selalu berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan. Engkau adalah my Father. You are the God that healed me. Dia hanya menyanyi begitu. You are the God, my healer. You send your word and heal my disease. You are the God, my healer. Ya, lagu yang diciptakan sangat indah oleh Dan Moen. Sangat bagus. Dan dia menjiwai lagu itu. Dia menangis di hadapan Tuhan akan lagu itu. Yang didengar oleh Tuhan apa? Aku ingin mendengar suaramu, Lucy. I just want to enjoy your voice. I want you to come to me every single day. Itu yang diminta Tuhan. Kalau aku membuat matamu terbuka hari ini, mungkin kau melupakan aku. Kalau engkau sudah bisa berjalan seorang diri, mungkin kau sudah meninggalkan aku. Tetapi I want you to draw near, close to me, to enjoy who I am. I am your God. I am your Lord. And then I send my word to heal your disease. Unless the Lord, saudara-saudara, yang kita ketahui dengan diri, ya, diberkatilah mereka yang ingat akan karya Tuhan. Unless the Lord, kalau bukan Tuhan yang menguatkan kakimu, orang Tionghoa itu mengaku semua kekuatan tubuh kita ini bersumber pada kaki ini. Oleh sebab itu orang Tionghoa memiliki kebiasaan sebelum tidur kakinya itu direndam sebatas betis dengan air panas selama 30 menit baru dia tidur. Orang Tionghoa memiliki satu pengertian bahwa kalau kaki ini dirawat dengan baik, dipijit, kemudian betul-betul make sure bahwa kaki ini sehat, maka seluruh tubuh akan sehat. Dan firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan membuat kakimu goyah. Aku tidak akan membuat kakimu goyah. Yang artinya ialah, unless the Lord that strengthen your foot, you cannot walk to wherever you want to go. But because of the Lord, you can go wherever you want. He is your God. He is your Lord. Jangan lupakan itu, saudara, ya. Unless the Lord, lehermu tidak bisa berdiri sampai hari ini. Unless the Lord, engkau tidak akan pernah bisa memelihara usahamu bagaimanapun juga. Seperti Nebukadnezar pada saat terakhir, dia sudah membangun patung yang begitu besar, begitu luar biasa, saudara-saudara. Dan dia sebagai kepalanya terbuat daripada emas. Tetapi ada satu butir, apa itu? Batu. Entah dari mana datangnya, saudara, meluncur. Begitu rupa dan menyentuh kaki
daripada patung itu, maka hancurlah. Hancur semua. Artinya apa? Walaupun kekuasaan the kingdom of earth, the kingdom of man, itu dibangun dengan kemegahan dan kekuatan yang luar biasa, terbuat dari emas, perak, perunggu, tanah liat, semuanya yang ada di muka bumi ini, semuanya itu tidak bisa berdaya di bawah satu kekuatan yang paling kecil daripada di kerajaan sorga. Tuhan mengatakan, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang terbesar yang pernah lahir, yang pernah berada di dalam kandungan ibunya. Tidak ada manusia yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi apa perkataan Tuhan Yesus selanjutnya? Tetapi yang terkecil dari kerajaanku lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, oleh karena satu kecil batu saja, boom, habis. Nah, ini menjadi the best lesson for you. Unless the Lord yang memelihara hidupmu, kalau Tuhan mengatakan hari ini balik, saudara balik. Saudara tidak bisa mengatakan no, Lord. No, I'm no wait. I cannot. Saudara tidak bisa menolak. Sebab mengapa? Entah. Karena kenapa? Aku masih punya anak, aku masih punya ini. No. Tapi kalau Tuhan mengatakan, aku adalah the King of Kings, no one can say no to me. Jadi hanya satu kata yang perlu kita katakan kepada Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Jadi ingat 3 hal dalam hidup saudara-saudara. Kalau bukan Tuhan. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Kalau bukan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama pada siang hari ini. Dan biarlah itu termeterai dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman bahwa jemaat sebagai pribadi menyatakan kepada Tuhan dan sesamanya bahwa ia mempercayai Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, karena kita bumi, kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikatakan dari Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit melayani antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk dan saya persilakan untuk saudara Yusuf untuk maju ke depan dengan doa syafaat. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita dan bahkan dari semua aspek kehidupan yang kita jalani akan sia-sia jika tidak Tuhan tidak perlu campur di dalamnya. Sekarang mari kita berdoa untuk Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih karena Kau yang selalu memimpin setiap langkah kehidupan kami.
ini kami satukan hati kami kamu mau berdoa untuk tante ibu dan ibu Aiman yang masih dalam perawatan dokter. Tuhan tolong sembuhkan untuk tim suaminya Aileen. Tuhan sekolahnya semuanya dan berikan kekuatan dan kesabaran untuk Aileen yang merawatnya. Untuk Kohani dan Mike, Tuhan tolong sembuhkan ginjalnya dan pulihkan kembali kekuatan tubuhnya. Untuk Gani, Tuhan kau tahu segala penyakit yang mengganggu kesehatannya. Tuhan kami tahu engkau mampu menyembuhkan sembuhkanlah melalui tangan dokter yang merawatnya. Dan kami juga terus berdoa untuk solusi dan penyakit. Tuhan tolong ada makin segera kembali. Untuk Tante Tris, Tuhan tolong sempurnakan kesembuhannya. Untuk para senior di Maranatha, Tuhan juga dijaga kesehatan. Berkatilah mereka agar tak mengalami penderitaan dan kesulitan di hari Tuhan. Untuk Andre yang akan kembali minggu ini, Tuhan lindungi perjalanannya dan kita bisa berkumpul kembali. Tuhan untuk jemaat Maranatha dan semua yang mengikuti kebaktian online dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi kuatkan. Tuhan lindungi kuatkan dimana mereka seperti yang mereka alami karena mereka membutuhkannya. Tuhan kami mau pulang, lindungi kami masing-masing dan tuntut kehidupan di hari-hari selanjutnya. Tuhan kehidupan kami bersama kasih yang baik padamu. Kuatkan umat kami Tuhan, kami datang memohon dan berdoa. Lakukanlah apa yang hanya kau saja yang sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Saudara Yusuf. Dan sekarang kita akan mendengar mengumpulkan persembahan, dan saya minta petugas persembahan Lili untuk maju ke depan dan kita akan menyanyikan lagu Menikmati Kasih. Menyanyi dulu dan lalu mempersembahkan dengan doa. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah dalam pelukanmu.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Allah Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini kami sudah dapat beribadah bersama di dalam rumah-Mu ya Yesus. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, melainkan karena kebaikan-Mu kepada kami. Dan terima kasih juga ya Bapa untuk berkat-Mu sepanjang minggu hari ini. Sebentar kami kiranya persembahan yang kami berikan, Kau sucikan dan kuduskan, dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Saudara Lili. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu terakhir kebaktian sebelum jemaat diutus dan menerima berkat Tuhan. Lagu Maranatha. Tuhan datanglah, bersiapkanlah dirimu, sambut kedatangan-Nya. Kristus datanglah, hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, penghiburan, berkat, jamahan dari kuasa daripada Allah Roh Kudus, kiranya mengalir di dalam kehidupan kita, bahkan memenuhinya di dalam kehidupan kita, seperti air-air sungai hidup, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk.